Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, di sini saya sudah cobain beberapa kali tes kernel untuk di Android 11 di ROM Corvus ya, dan saya sudah cobain di kernel Inception dan di kernel Ryzen ya. Jadi di kernel ini ternyata lebih enak buat aplikasinya. Seperti saya bilang di review sebelumnya, kadang suka force close sendiri, kadang suka restart sendiri, dan setelah ganti kernel jadi lebih mending ya untuk di ROM ini. Jadi lebih enak buat sosial media juga sudah mendingan sih untuk di penggunaan saya guys. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM Corvus ya untuk di device Redmi Note 8 guys. Dan di sini di Corvus versi 11.0 dan ini Android 11 ya. Dan seperti yang saya bilang di review video sebelumnya, di sini buat ngegame enak, stabil aja, nggak ngerasa ngebug ya, masih enak lah bahasanya, masih lumayan enak. Tapi untuk penggunaan kayak sosial media dan lain-lainnya, kadang ini masih nge-lag dan force close dan bahkan suka restart sendiri ya. Saya nggak ngerti kenapa. Dan di video ini saya bakalan cobain ganti kernel ya. Saya nggak tahu bakalan ganti kernel bakalan fix atau enggak, saya nggak tahu karena saya belum cobain ya. Dan di sini saya bakal cobain. Di sini kan dia pakai kernel standar dari MIUI, kelihatannya kalian bisa lihat sendiri, ini kernel standar MIUI biasanya dipakai. Dan kita akan cobain kernel dari Inception. Dan saya nggak tahu begitu ganti kernel bisa atau enggak, bisa booting atau enggak, dan misalkan bisa booting normal atau enggak, apa bisa fix masalah suka force close sendiri ataupun bahkan suka restart sendiri itu bisa fix atau enggak, saya nggak tahu ya. Dan saya nggak tahu masalahnya di kernel, di ROM atau di GAPS ya, saya nggak tahu karena kadang suka restart sendiri. Misalkan kayak saya buka IG, scroll tiba-tiba force close atau bahkan restart sendiri itu, dan itu sering banget ya. Saya nggak tahu masalahnya di kernel atau enggak, saya nggak tahu. Dan di sini saya bakalan cobain ya, saya bakal cobain pakai kernel Inception yang versi terbaru 6.6. dan saya lihat di kernel Inception juga support di Android 11, Android 10 dan ROM Oxygen OS juga support ya. Jadi bisa di beberapa tipe ROM ya. Dan di sini saya akan cobain di Android 11 karena sudah support di Android 11 yang versi terbarunya. Dan di sini kernel bawaannya kayak gini, dan saya sebelumnya saya nggak pernah install Magis dan nggak berhasil ya masuk di Facebook. Dan ingat lagi guys, kalau kalian install kernel di Redmi Note 8, kalian harus jaga-jaga untuk backup ya. Ingat, kalian harus backup karena bisa aja nggak cocok ya, bisa aja nggak cocok. Dan saya juga sering banget ketemu kernel yang nggak cocok di Redmi Note 8, sering banget. Dan biasanya wajib backup buat jaga-jaga ya. Kalau nggak backup, kalian sediakan kernel yang lain, jangan cuma satu doang, ribet nanti kalau misalkan nggak cocoknya. Oke, dan karena memang saya belum install Magis di sini ya, nggak bisa PUBG-nya standar. Nah, kelihatan kayak gini agak delay sedikit. Dan kita coba masuk aja ke recovery-nya aja, langsungnya kita tes langsung guys. Saya nggak tahu bisa atau enggak ya, saya nggak tahu, kita tes aja. Di sini kita tes langsung di video ini ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery ya. Jadi sebelum kita apapun mau web backup bla bla bla, saya saranin kalian pakai TWRP yang sama guys. Jadi kalau kalian di TWRP yang lain tinggal pindah, dan kalau bisa pakai yang terbaru aja. Dan di sini saya pengen cek dulu file dari kernel ya. Oke guys, dan ini dia file Inception versi 6.6 ya. Jadi file kernelnya sudah ada, dan kalian nggak usah langsung swipe ya, nggak usah kita backup dulu. Kita wipe kayak backup, dan di sini backupnya cuma di bagian bootnya doang ya, kayak gitu. Oke, begitu sukses, dan kalian mungkin kalau takut bisa cek di file restore. Oke, ini dia Corvus Gigo yang terbaru ya, sesuai tanggalnya tanggal 13. Dan ini file backupan dari kernelnya sudah ada. Dan begitu sudah backup, kalian mungkin bisa mulai punya keberanian buat tes install ya. Jadi saya juga sebenarnya untuk di Redmi Note 8 ini, kalau mau install kernel di Redmi Note 8 saya wajib backup ya, karena saya sering banget nemuin begitu install kernel malah stok di logo, malah ke Facebook, malah intinya nggak cocok lah. Kalau nggak cocok itu ribet ya. Dan kita coba langsung install.
Kita lihat mudahan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kan bisa booting ya. Oke, di sini Android version Android 11 Giga dan di sini Violet mount system. Oke, dibilang di sini belum root ya, device-nya belum root di sini kayaknya gara-gara belum root. Tapi di sini sukses, ada merah gini tapi kita cuekin, kita coba tes reboot sistemnya. Kita lihat berhasil atau enggak. Kita tungguin bisa masuk bot animasi atau enggak. Biasanya kalau nggak bisa masuk, kadang dia stok di logo. Kalau nggak stok di logo, biasanya dia balik ke Facebot ya, banyak macem. Dan kita tes, tunggu aja dulu bentar. Oke guys, jadi kayaknya nggak bisa ya. Dan ini stok di boot, di splash logonya doang, stok di logo. Dan dari tadi saya tungguin nggak bisa bootingnya. Dan ternyata di Inception ini walaupun kernelnya support di Android 11 tapi nggak cocok di ROM Corvus ini ya. Jadi sudah saya bilang, kayak tadi saya bilang, jadi untung kita jaga-jaga backup ya, jadi nggak usah terlalu panik. Dan habis ini gara-gara nggak cocok, saya cobain kernel yang lain dulu ya. Saya tes kernel yang lain, kita tes lihat bisa atau enggak ya. Jadi bisa atau enggak bisanya install kernel di sini buat referensi aja buat kalian ya. Jadi kalian kalau di Android 11 Redmi Note 8 kalian tahu kernel mana yang cocok sama enggak dan ROM mana yang cocok ya. Jadi di Corvus ini belum bisa ganti kernel pakai Inception, dan saya akan coba balik lagi dan saya coba kernel yang lain kayak Ryzen yang ada support Android 11 nya guys. Oke guys, jadi tinggal kalian balik ke kernel aslinya, kita tinggal restore aja kayak gini, kita tinggal restore dan begitu selesai langsung reboot sistem ya. Jadi saya akan coba booting dulu lagi sekali dan saya akan download kernel yang lain dan saya akan coba ulang di kernel yang lain ya. Saya bakalan coba, saya nggak menyerah dulu guys, saya cobain kernel yang lain. Dan di kernel bawaannya bisa langsung booting ya. Jadi kita akan tes kernel yang lain habis ini. Oke, tunggu aja guys. Oke guys, jadi di sini kan saya sudah install kernel dari Inception, ternyata gagal dan saya balik ke kernel bawaannya karena saya sebelumnya sudah backup ya. Jadi kalau kalian install kernel di Redmi Note 8 kalian harus backup juga buat jaga-jaga kalau gagal. Dan saya juga sudah coba, sekarang saya baru download kernel dari Ryzen untuk Android 11 ya. Saya akan tes kernel Ryzen di video sekarang juga, jadi sekaligus ya. Jadi misalkan kalau dia berhasil atau enggak, misalkan kalau enggak berhasil mungkin saya bakal cari kernel yang lain yang support Android 11 buat tes lagi ya. Dan kalau berhasil enggak, jadi akan berhenti di Ryzen aja. Tapi kita lihat berhasil atau enggaknya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu berhasil atau enggaknya. Dan ini mana dia kernel Ryzen, ini dia kernel Ryzen ya guys, Ryzen kernel Giga R ya, Android 11 R. Dan ini di versi yang terbarunya tanggal 12 bulan 11 ini, baru-baru kemarin sih sebenarnya guys. Dan saya nggak tahu berhasil atau enggak karena sebelumnya saya sudah backup, jadi saya langsung flash install aja. Kita langsung install guys. Kita cek, kita lihat bisa booting atau enggak. Saya nggak tahu bisa atau enggaknya ya. Oke, tulisan merahnya sama seperti yang tadi karena ini mungkin kayaknya karena belum root ya. Kita tes reboot sistem. Kita lihat bisa booting atau masuk ke Facebot. Biasanya kalau kernel Ryzen ini kalau nggak bisa booting masuk ke oke, bisa booting ternyata guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri ternyata bisa booting untuk kernel Ryzen. Jadi kita akan stay di Ryzen dan kita tes dulu ya sebelum yang lainnya. Saya akan tes game juga, tes di kamera juga, di semuanya kita akan tes, kita lihat ya guys. Ini sudah masuk booting. Oke guys, jadi sudah masuk ya. Di sini sudah masuk di home screen, dari WiFi-nya otomatis aktif. Jadi masih enak. Dan untuk layarnya ya lumayan lah. Saya nggak tahu ya, sebelumnya tuh ngebug di bagian kernel atau ROM atau apa, saya nggak tahu. Dan kita lihat juga dari CPU Z-nya, kita klik, ini lumayan loadingnya guys. Oke, dari sini sebenarnya sama aja, nggak ada perubahannya. Dan kita lihat, buka kamera. Di sini di bagian kamera normal, di bagian video juga kayaknya bisa ya. Dan kita coba buka setelan. Tapi saya ngerasa kayak ngeloading dikit ya, nggak langsung cepat dia respon. Yang loading dulu.
Dan di sini kernel dari Ryzen-nya kayak gini, biasanya memang gini. Ryzen kernel. Oke, dan yang lainnya kita akan tes juga kayak di trolling test ya. Kita akan tes trolling test. Untuk sementara masih aman aja guys ya. Kita akan tes trolling test, kita tes di game juga. Oke, performanya lumayan mantep. Masih stabil ya, kita lihat ini masih stabil. Walaupun barusan di restart, suhunya lebih panas dari yang tadi. Oke, dan kita akan tes game bentar ya. Oke guys, jadi kita di sini baru aja login ya untuk di PUBG, dan kita lihat di sini grafiknya memang belum bisa 90 fps atau 60 fps ya, karena saya belum install modul Majesnya, belum support. Sebelumnya saya sudah tes audio high, dan kita akan tes bentar ya untuk performanya guys. Oke guys, dan untuk suhunya sendiri 37 derajat ya, dan ini enak, gak cepat panas, enak lah, responnya juga lumayan, sensitifnya enak. Dan saya sudah cobain di sosial media, ke Instagram, scroll nggak force close, nggak restart ya, untuk sementara aman semua. Dan kayak gitu doang review dari kernel yang saya pakai ya, kayak dari Ryzen ini mantap juga ternyata untuk di Android 11 guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.